Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Wideka Putri, NPM 1911080389, kelas D semester 4 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Kali ini Salsa mau bahas tentang move on. Jadi move on itu apa sih? Move on itu biasanya kan cukup populer di kalangan remaja sekarang kan. Move on kerap dikaitkan dengan proses penyembuhan diri pasca putus cinta. Jadi orang-orang itu mengira bahwa move on diartikan sebagai pergi menjauh dari sang mantan dan serangkaian kenangannya gitu, dengan serangkaian kenangan manisnya. Nah, banyak orang gagal move on nih dengan terus-terus ingat mantan. Sebenarnya salah satu penyebab gagal move on tuh bisa jadi karena salah mengartikan konsep move on itu sendiri. Jadi move on itu sebenarnya apa sih? Move on itu adalah serapan dari bahasa Inggris yang bermakna pindah. Move on sebenarnya bersifat general, tidak selalu tentang percintaan, tapi di kalangan anak muda, move on kerap diartikan dengan berpindah ke lain hati atau membuka diri untuk menerima cinta dari orang lain setelah hubungan asmaranya dengan sang mantan berakhir. Banyak yang menganggap bahwa arti move on itu sama dengan melupakan. Jadi, inilah yang menjadi proses move on itu gagal terjadi, sebab konsep utama dari move on adalah bukan melupakan, melainkan berbaikan dengan semua kenangan dan ingatan yang terjadi. Yakini bahwa semua hal yang terjadi di masa lalu itu mengandung pembelajaran, sehingga kita tak lagi merasa sakit saat mengingatnya. Jadi seperti apa proses move on dan bagaimana caranya sih? Salsa mau kasih sedikit tips untuk kalian yang pengen move on. Yang pertama, kalian harus menerima kesalahan. Move on itu berarti kamu udah menerima kesalahan masa lalu kamu gitu. Jadi kamu sudah mengakui dan menerima apa yang salah dari hubungan kamu dan pasangan kamu sebelumnya. Yang kedua, kamu harus mengambil pelajaran dari masa lalu tersebut. Kamu tentu masih terluka dan marah jika diingatkan dengan hubungan masa lalu kamu dengan mantan kamu. Tapi itu adalah hal wajar karena ini merupakan proses transisi untuk melepaskan. Setelah berhasil melewatinya, perlahan kamu bisa lebih ikhlas untuk merelakan dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Yang ketiga penting banget nih. Jadi move on itu memaafkan, bukan melupakan. Kamu juga harus berhasil melepaskan kemarahan. Coba untuk memaafkan kesalahan yang kamu atau pasangan kamu lakukan di masa lalu. Kamu mungkin gak akan pernah sepenuhnya melupakannya, tapi kamu sudah mampu menerima perpisahan itu. Nah, yang keempat, siap membuka hati. Jadi kalau hatimu sudah siap untuk orang baru, karena kamu menyadari bahwa tidak semua hubungan itu sama, kamu harus siap membuka hati tanpa membawa perasaan dari masa lalu kamu dan mantan kamu. Nah, jadi semakin kamu maksain diri kamu untuk melupakan semua sebuah pengalaman gitu, apalagi soal cinta, maka otak akan semakin memperkuat memorinya dengan mengabadikan rasa sakitnya agar besok-besok kamu gak kesandung lagi sama hal yang serupa gitu. Sesungguhnya obat move on atau menyembuhkan hati itu bukan soal melupakan ya, melainkan bergerak maju. Kalau kamu diem aja dalam kesepian dan kegelapan, duduk lesu menunggu waktu menyembuhkan, jadi kamu sedang memasung diri kamu sendiri dalam kenangan. Salsa tahu banget rasanya berat, perih, dan seperti tidak ada harapan lagi gitu. Tapi kamu harus memaksakan diri bergerak dan terus bergerak maju setiap hari agar hati kamu itu pulih dan berbahagia lagi. Coba untuk melakukan banyak kegiatan dan menyibukkan diri agar kamu tuh gak inget terus sama kenangan mantan dan sakit hati yang kamu rasakan gitu. Soalnya dalam realitasnya itu semakin kamu berusaha melupakan, semakin kamu tenggelam dalam kelam. Itu yang membuat kamu terus dibayangi sesak dan pilu sampai berbulan-bulan.
Otak manusia merupakan mesin tercerdas yang justru paling dungu dan tidak tahu caranya dalam hal melupakan. Sebuah studi yang dilakukan di Ohio State University menemukan bahwa selama salah satu bagian otak bernama hipokampus masih berjalan normal, maka manusia tidak mungkin lupa pengalaman-pengalamannya di masa lalu. Hal yang sama juga berlaku dengan pengalaman hubungan Anda bersama pasangan Anda. Anda akan selalu bisa mengingatnya, kecuali Anda mengidap Alzheimer. Semangat move on teman-teman. Semoga video Salsa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.